Polusi udara akibat kebakaran hutan juga dialami warga Pekanbaru Riau. Ya, dari pantauan IQ Air, tingkat polusi di Pekanbaru sempat tidak sehat dan juga berbahaya. Bisa kita lihat pemirsa dari laman IQ Air, kondisi udara di sekitaran Provinsi Riau dalam keadaan zona merah. Bahkan tingkat polusi di angka 100 lebih, bahkan sempat menyentuh angka 559, 689, 865 alias zona berbahaya. Sementara ini dalam daftar dari IQ Air, Pekanbaru menjadi kota paling berpolusi di Indonesia. Kemudian Pontianak di urutan kedua, Palembang urutan ketiga, Serpong dan Tangerang Selatan di urutan berikutnya. Kemudian masih di Pekanbaru Riau dari akun Naufal A25. Hari ini kabut asap terlihat menyelimuti sebagian wilayah Pekanbaru dan kondisi kualitas udara semakin memburuk. Aktivitas masyarakat pun turut terdampak, termasuk pemberlakuan kegiatan belajar dialihkan ke daring oleh Pemkot Pekanbaru sebagai langkah antisipasi. Pemirsa, kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru Riau. Ya, mulai hari ini seluruh sekolah di Pekanbaru diliburkan karena kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap. Wilayah Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tidak sehat karena tercemar partikel debu dan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pemkot Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Keputusan ini diambil berdasarkan pantauan BMKG menyatakan kualitas udara di Pekanbaru berada pada kategori tidak sehat. Kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Kebakaran terjadi di lahan sekitar Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, diduga kebakaran akibat cuaca panas. Bulet. Viral di media sosial, kebakaran lahan terjadi di wilayah perbatasan Gentakrejo, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul, Yogyakarta. Terlihat kobaran api membumbung tinggi membakar lahan semak belukar di tengah Sungai Progo. Kejadian ini menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah pengguna mengaku mencium bau asap dari wilayah tempat tinggal mereka. Kebakaran lahan menjadi salah satu potensi bencana yang perlu diwaspadai di Kulon Progo selama musim kemarau. Kondisi iklim membutuhkan kesiapsiagaan dari berbagai pihak agar siaga dalam mengantisipasi karhutlah. Penyebabnya nggak tahu karena musim panasnya seperti ini, mungkin juga karena api nggak tahu dari penyebabnya, jadi mungkin dari saking panasnya matahari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belum ada informasi resmi yang memastikan apakah kebakaran dipicu kondisi cuaca, kelalaian, atau faktor lainnya. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul, Yogyakarta meningkat tajam sejak memasuki musim kemarau. Ya, hingga Agustus 2026, petugas mencatat 49 kasus dengan luas lahan terbakar mencapai 43,5 hektar. Video amatir memperlihatkan petugas damkar Gunung Kidul berjibaku memadamkan api di sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kebakaran meningkat tajam sejak Juli. Dari 4 kasus pada bulan Juni menjadi 15 kasus pada bulan Juli dan pada Agustus tercatat 29 kasus. Kebakaran terbanyak terjadi di Kecamatan Karangmojo dengan 8 lokasi. Petugas menyebut kebakaran diduga dipicu cuaca ekstrim serta aktivitas warga membakar sampah dan daun kering. Ini sangat meningkat terutama di bulan Agustus ini. Ini indikasi adalah dari penyebab kemarau panjang. Dari kemarau panjang yang sangat panas sehingga vegetasi menjadi sangat kering dan resiko kebakaran menjadi sangat tinggi. Sore kebakaran lahan
di wilayah Katongan, tepatnya di Kalilutung. Mengantisipasi kebakaran meluas, 30 personel damkar disiagakan setiap hari di 2 pos, yaitu Karangmojo dan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia yang menjadi pengungsi pasca gempa di Nusa Tenggara Timur meninggal dunia di Puskesmas Mauponggo. Ya, korban meninggal dunia setelah sempat mengungsi secara mandiri akibat gempa mengguncang Nagekeo. Isak tangis pecah di rumah duka Kampung Lina, Desa Kotagana, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan setelah Petrus Ndiwa, lansia berusia 70 tahun, meninggal dunia. Gempa memaksa Petrus meninggalkan rumahnya dan mengungsi secara mandiri bersama warga lain. Di tengah ancaman gempa susulan, ia memilih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi Petrus semakin berat karena ia memiliki riwayat penyakit asma. Selama berada di pengungsian, Petrus beberapa kali mengeluhkan sesak nafas. Korban pun sempat mendapat perawatan di Puskesmas Mauponggo, namun kondisi kesehatannya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia. Mempunyai riwayat asma. Dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian sering mengeluh sesak nafas dan kemarin sore oleh keluarga diantar ke Puskesmas Mauponggo. Dan di Mauponggo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal. Kepergian Petrus menambah duka keluarga di tengah situasi pasca gempa yang belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan data Puskesmas Mauponggo, sekitar 2.410 lansia tersebar di 16 desa dan 1 kelurahan. Ada sejumlah lansia memilih bertahan di tenda pengungsian secara mandiri karena khawatir terhadap gempa susulan. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya, BMKG mencatat 7.429 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 33 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 143 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak mencatat 7.429 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan kemanusiaan senilai 1 miliar rupiah disalurkan untuk warga terdampak gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ya, bantuan disalurkan di tengah kondisi sekitar 24.000 warga yang masih bertahan di pengungsian. Gempa yang melanda Nagekeo menyebabkan sekitar 7.000 rumah dan bangunan rusak, termasuk gereja dan juga sekolah. Sejumlah warga juga masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka mengalami kerusakan parah. Untuk membantu warga terdampak, 500 juta rupiah disalurkan melalui pemerintah Kabupaten Nagekeo. Sementara 500 juta rupiah lainnya untuk membantu perbaikan gereja-gereja yang rusak melalui Vikep Mbai, Keuskupan Agung ND. Bantuan tersebut dihimpun keluarga besar mantan Menaker Yakob Nuah Wea bersama dengan para sahabat.